apakah isu reshuffle kabinet itu sempat membuat khawatir Pak Bambang dengan posisi Menteri Keuangan sekarang? Kalau saya sih berpikir gini, ini kan jabatan ini amanah. Ya. Kalau kita diberikan tanggung jawab ya kita kerjakan. Gitu. Kalau memang kemudian harus dipindahkan atau dicopot, ya itu memang garis berikutnya. Jadi selama kita masih tanggung jawab ya kerjakan. Jangan kita mau mengerjakan kalau dapat jaminan. Maksudnya jaminan artinya jaminan tidak dicopot atau jaminan tidak dipindahkan gitu. Jadi saya bekerja bahwa ini sudah tanggung jawab saya. Dan bagi saya yang lebih penting itu bukan sekedar jabatan. Saya tuh karena dari dulu profesinya di bidang ekonomi, itu punya obsesi lah istilahnya. Punya obsesi ingin melihat ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang maju. Kemudian selain itu Pak, yang paling mendasar saja deh soal konsumsi masyarakat. Ya. Itu kan yang hampir 60% lah dari Betul. PDB kita dibentuk oleh konsumsi Ya, masyarakat betul. sekitar. Nah sekarang harga BBM juga subsidi dicabut, jadi sekarang dia fluktuatif. Kemudian harga-harga barang juga semakin naik. Nah ini bagaimana, apa sih yang perlu dilakukan supaya juga konsumsi masyarakatnya bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita? Ya, pertama kita jaga inflasi. Kalau memakai hitungan year on year inflation, memang kemarin year on year inflation masih 7,2%. Tetapi kalau kita lihat year to date inflation dari Januari sampai Juni, inflasi 6 bulan pertama tahun ini belum sampai 1%. Ya. Jadi sebenarnya masih sangat rendah. Dan peluangnya sampai akhir tahun ini, inflasi di sekitaran 4%. Ini adalah inflasi yang satu yang terendah yang pernah kita alami. Artinya ini akan membantu menjaga daya beli masyarakat. Itu satu. Ya. Kemudian kalau mengenai subsidi BBM, menurut saya justru harusnya masyarakat mengapresiasi bahwa warisan dari sejak zaman Orde Baru yang namanya subsidi BBM akhirnya bisa di stop pada pemerintahan ini. Ya. Kenapa? Itu subsidi BBM itu ibarat kanker. Besarnya tuh 240 triliun tahun lalu. Ya. Tentunya ini nggak pas, karena subsidi BBM itu menikmati tidak semuanya rakyat yang membutuhkan. Sehingga kita kurangi untuk dipakai belanja infrastruktur yang lebih produktif dan lebih berguna. Ya. Jadi tujuan akhirnya ya daya beli masyarakat juga terbantu. Ya. Jadi ini memang ada reformasi yang otomatis akan membuat mungkin di awal tahun akan tidak enak, tapi kedepannya itu akan membuat anggaran kita itu sangat sehat.